Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Anggraini dengan NPM 2014-2010-16 dari Prodi Ilmu Keperawatan semester 3, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di video kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang peran perawat dalam meningkatkan K3 di rumah sakit. Sebelumnya, K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Menurut WHO atau ILO tahun 1995, kesehatan kerja memiliki tujuan untuk meningkatkan atau pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja, pencegahan penyakit bagi pekerja, dan perlindungan. K3 di rumah sakit merupakan upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Tujuan diadakannya K3 di rumah sakit yaitu untuk menciptakan cara kerja yang sehat, aman, nyaman, dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan karyawan di rumah sakit. Adapun manfaat dari K3 di rumah sakit yaitu bagi rumah sakit, manfaat K3 yaitu 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang kedua, mempertahankan kelangsungan operasional rumah sakit. Dan yang terakhir, meningkatkan citra rumah sakit secara keseluruhan. Bagi karyawan rumah sakit, manfaat K3 yaitu yang pertama, melindungi karyawan dari terjadinya penyakit akibat kerja atau PAK. Yang kedua, mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja atau KAK bagi pasien dan pengunjung. Yang ketiga, meningkatkan mutu layanan yang baik. Dan yang terakhir, kepuasan dan kenyamanan pasien dan pengunjung di rumah sakit. Oke, langsung saja kita ke peran perawat dalam meningkatkan K3 di rumah sakit. Perawat harus memiliki kemampuan untuk memperhatikan orang lain, keterampilan intelektual, teknik, dan interpersonal yang mencerminkan perilaku perawat. Perawat memiliki peran dengan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dan menjalankan fungsi sebagai pemberi perawat. Di rumah sakit, zat berbahaya seperti cairan tubuh, obat-obatan, cairan pembersih, dan bahan kimia lainnya berada sangat dekat dengan banyak orang di sekitar rumah sakit, termasuk perawat setiap harinya. Maka dari itu, penggunaan alat pelindung diri atau APD bertujuan untuk melindungi diri sendiri yang merupakan petugas kesehatan dan juga untuk melindungi pasien dari infeksi mikroba patogen. Untuk itu, peran yang dapat diambil perawat dalam meningkatkan K3 di rumah sakit adalah yang pertama, perawat atau tim medis sebelum atau sesudah melakukan suatu tindakan agar tetap mencuci tangan dengan 6 langkah benar mencuci tangan. Yang kedua, perawat harus menggunakan alat proteksi diri atau APD sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan suatu tindakan pemberian asuhan keperawatan kepada pasien. Yang ketiga, perawat melakukan segala tindakan pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan SOP. Yang keempat, perawat harus membuang sampah dengan benar sesuai tempat yang telah ditentukan. Yang kelima, manajemen of spillage. Yang keenam, medication safety atau keamanan pengobatan. Jadi, kesimpulannya, perawat merupakan suatu profesi yang memerlukan kesabaran dan ketenangan dalam melayani pasien yang sedang menderita sakit,
Untuk itu, seorang perawat memerlukan kemampuan untuk memperhatikan orang lain, keterampilan intelektual teknikal, dan interpersonal yang tercermin dalam perilaku perawat. Oleh karena itu, dalam melakukan pekerjaannya atau pemberian asuhan keperawatan kepada pasien, perawat harus memperhatikan beberapa peran yang harus dilakukan setiap kali memberi asuhan keperawatan kepada pasien, guna menghindari kecelakaan kerja yang tidak diharapkan. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.